Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral muslimin, sudah banyak yang kita telah dengar bersama tentang berbagai ungkapan-ungkapan dari mulai ayat Al-Quran yang merupakan wahyu ilahi yang dialamatkan kepada kita kaum muslimin sampai kepada fatwa para ulama dan ahli-ahli tasawuf min awliya'illah salihin. Sudah banyak yang kita mengerti tentang beberapa masalah dan tiap pengertian pasti akan membawa faedah. Akhirnya pada malam ini dalam diktat ke-26 mungkin ada satu alinea yang tidak biasa kami turunkan di dalam diktat. Alinea itu adalah alinea pertama. Itu yang saya beri judul sendiri, nyanyian gereja atau sinandung gerejawi. Itu semuanya akan juga tidak luput insyaallah dari manfaat dalam meyakinkan diri sendiri akan kebenaran isi Al-Quran, yaitu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selain itu memantapkan iman kita kepada Islam sebagai agama yang benar, seperti yang sering saya katakan. Dan makin banyak kita membaca, makin banyak pula yang akan kita ketahui. Dan itulah sebenarnya rahasia dari perintah Allah yang pertama, dalam kalimat yang pertama, dalam ayat yang pertama yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran seluruhnya ini dimulai dengan satu perkataan Iqra. Bacalah. Sebenarnya pertama-tama ditunjuk Muhammad. Tapi karena beliau sudah ditakdirkan tidak membaca dan tidak menulis, maka sebenarnya masalah ini yang ditunjuk adalah tiap pribadi ini. Bacalah, wahai muslim, dengan nama Tuhanmu. Sebab bacaanmu harus ada hubungan dengan masalah-masalah yang ada tautannya dengan Tuhanmu. Jadi bukanlah baca buku cabul
Jangan ditafsirkan, bacalah cerita Purno nuwun sewu. Itu tidak termasuk dalam firman Iqra. Iqra hanya dimaksud untuk memperkokoh kehambaanmu, wahai muslim, kepada Allah. Untuk mengetahui kabar-kabar dan berita-berita al-awwalin wal-akhirin. Menjadi teladan dan ibrah. Dan untuk menjadi bahan renungan bagi anak istrimu. Inilah pentingnya arti Iqra. Ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran ada ayat walan tarda ankal yahud. Tidak ada kaum Yahudi akan senang kepada kaum muslim. Tidak ada kaum Nasrani akan senang kepada muslim sebelum muslim ini merubah agamanya mengikut mereka. Ini yang tersurat dalam ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang begitulah perjuangan dan pergolakan. Sejak Islam ini muncul di dunia, di situ juga timbul lawan-lawannya. Lawan-lawannya yang mutlak tidak bisa kompromi. Yang disebut namanya dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kemudian untuk mengetahui dalilnya bahwa benar Al-Quran itu mengatakan begitu, bacalah majalah-majalah. Bacalah semua yang Anda bisa tangkap bacaannya. Supaya nanti Anda mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia yang Anda lihat tenang ini. Masing-masing golongan memperjuangkan. Masing-masing golongan gigih mempertahankan dolalahnya. Apa alasan untuk Anda tidak mempertahankan hak yang ada di tangan saudara? Alasan apa yang saudara akan katakan kepada Allah di hari kiamat? Apabila Anda ditanya, lah mengapa kalian kok diam? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Tidakkah ada tanah yang luas di hadapanmu? Kamu bisa lihat apa yang lebih baik kamu kerjakan. Kamu bisa hijrah. Kamu bisa menjauhi segala dhalalah dan kefasikan. Tidakkah ini menjadi pikiranmu? Tidak ada alasan. Kalau si muslim diam di tengah ngeremetnya internasional tentang ideologinya, sekarang perang penjajahan sudah tidak ada. Ekspansi teritorial yang dimaksud untuk penjajahan mutlak seperti tahun 1780, 880 tidak ada. Sebab bukan zamannya. Walaupun hati mereka itu saya kepingin begitu terus. Tapi sudah tidak usum. Yang usum sekarang pengaruh ideologis. Dan yang dirah ini Islam. Ini bukan agitasi. Ini kenyataan. Ini semua orang yang melek, melihat, mendengar, membaca majalah-majalah internasional akan ketemu hal-hal semacam ini. Saya kan sudah pernah bicara sama saudara-saudara tentang satu buku majalah yang namanya dalam bahasa Prancis Le Conquête du Monde Musulman. Ditulis oleh Châtelet. Majalah itu hebat artinya. Saudara perlu baca. Penaklukan dunia Islam. Dan semua suara-suara kaum yang lain dari Islam ini begitu. Tapi kita harus mengerti. Kalau mengerti apa yang kita lakukan, yaitu mempertahankan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Memperdalam ilmu agama ini di dalam dada dan jiwa kita sehingga merupakan dia darah dan daging kita. Baru nanti kita akan tidak bisa keterobos oleh paham-paham lain. Baru nanti kita akan merasakan ulet, bukan fanatik.
Sebab fanatik itu sebetulnya bukan dari kita. Tapi pinternya orang-orang fanatik melemparkan fanatisme kepada kaum muslimin supaya mereka tidak dikatakan orang fanatik. Ma'asyiral muslimin, bacaan-bacaan kita itu akan menyampaikan kita kepada pengertian pertama bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang orisinil di atas dunia. Orisinil itu artinya tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak disulap ayat-ayatnya. Tidak ada. Satu-satunya kitab, Al-Quran. Dan ini merupakan kesaksian internasional sendiri. Sudah mereka tidak bisa putih, tidak bisa mengungkiri bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang orisinil. Ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Tetapi mereka memakai cara main latar belakang. Dari belakang ini umat Islam akan ditekuk. Akhlaknya dirusak. Mereka menguatkan diri dengan senjata untuk mengancam orang yang lemah-lemah ini. Cara itulah yang sekarang masih laku. Tapi juga tidak akan lama. Sebab kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa disulam. Soalnya sampai di mana pengaruh kebenaran itu kepada pengembannya sendiri. Dan sampai di mana pengembannya itu mempunyai kecemburuan. Mempunyai semangat untuk mempertahankan, mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan itu kebenaran. Hanya inilah persoalannya. Sebab yang lain sudah jelas. Al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Hak, sesat, sudah masing-masing mempunyai tanda-tanda. Mercu-mercu suaranya sendiri. Masyarakat. Kedua, kita akan ketahui bahwa agama Islam ini agama toleransi. Kalau saudara nanti bandingkan suara nyanyian orang-orang di gereja di Inggris, misalnya, sebagaimana yang saya pungut ini, saudara akan lihat bedanya dengan kita punya sholat di masjid. Mula-mula kita bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Di dalam suara azan terdengar, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya. Saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya. Wahai, mari kepada jalan, mari ke sholat, mari kita sholat. Mari ke jalan kemenangan dan kejayaan. Akhirnya, La ilaha illallah. Itu mulainya kita di menara berbunyi begitu suara kita. Kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Sampai akhirnya. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian masuk ke zuhur atau asar. Di dalamnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Segala puja dan puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Maha pengasih, maha penyayang. Raja di rajanya hari pembalasan kelak. Kepadamu kami menyembah. Dan daripadamu kami mohon bantuan. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini suara-suara muslim di dalam masjid. Bandingkan nanti dalam sinandung gerejawi. Masyarakat muslimin, kita harus bersyukur bahwa kita tidak diisi oleh Allah. Tidak diajar oleh buku kita dengan macam dendam-dendaman. Dendam khusumat seperti itu. Kita tidak diisi dada kita dengan dengki dan benci. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan al-hidayah ini. Kita pelihara anak keluarga kami di rumah. Kita jaga gadis-gadis kami daripada meniru barat. Ini suara barat terhadap si gadis itu. Termasuk kepalanya si gadis-gadis yang sekarang mau ke barat-baratan. Mau pura-pura Inggris-Inggrisan dan Amerika-Amerikaan.
Ini juga di atas kepala rumah tangganya pemuda-pemuda yang sok hipis-hipisan dan barat-baratan. Ini suara. Dengarkan sebentar lagi akan kita baca bersama. Dan setelah itu, setelah kita ketahui baik dari Al-Quran maupun dari realita hidup ini, Al-Quran sudah mengandung kebenaran. Dan kebenaran itu sudah lihat realitasnya di dalam hidup sehari-hari ini. Maka hendaknya kita tidak khawatir tentang kemajuan agama Islam. Biar suara lawan sebagaimana yang kita dengar. Biar maksud mereka jahat. Asal kita kuat iman, berani bertawakal kepada Allah, maka kebenaran akan di atas. Sesuai juga dengan firman yang kita disuruhnya membaca. Iqra. Ini pertama kali kita perintah itu ke sini. Iqra'il Qur'an ayyuhal muslim. Kemudian iqra, benda barang buku-buku bacaan yang berguna kepadamu. Tapi Quran lebih dahulu. Dalam Quran akan kita ketemukan ayat yang berbunyi liyughfirahu 'ala ad-din kulli. Nanti ini Al-Quran akan mengungkuli semua agama yang ada di dunia. Sebab gamblangnya isinya itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan tiap hari dunia menemui isi baru yang cocok dengan Al-Quran. Tiap matahari terbit, coba saudara suka membaca, saudara abonemen majalah-majalah yang dari Eropa dan dari Amerika, dari mana-mana, saudara akan ketahui bahwa Allahu Akbar walillahil hamd. Quran ini tiap hari tiap terbukti. Penghabisan yang saya baca 3 hari yang lalu, pemerintah di Brazil membakar hidup-hidup 60.000 babi di dalam kota-kota, sebab terbukti bahwa babi itu mengandung penyakit-penyakit yang cepat menular. 1400 tahun dahulu dalam kitab ini sudah dikatakan awas jangan makan barang daging binatang itu. Baru 3 hari yang lalu dibakar 60.000 babi, nuwun sewu, maaf di tempat yang suci ini. Yakni memenuhi kira-kira 13 alun-alun ini dibakar oleh pemerintah Brazil. Katanya akan disusul dengan Argentina. Dan 1.000 orang-orang expert, orang-orang ahli pengalaman tentang penyakit-penyakit mengatakan minuman keras sudah tidak boleh dipertahankan lagi. Harus cepat di stop. Lama sebelumnya sudah ini mengatakan hati-hati minuman keras. Fajtanibu. Sampai dianggap itu khamr wal maisir itu rijsun. Satu kekotoran dari perbuatan setan. Baru 1.000 orang ekspor, 1.000 berapa orang dari berapa negara bertemu dan memutuskan sudah tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Dan tunggu saudara-saudara, kalau saudara masih panjang umur, tunggu. Nanti sampai kepada titik di mana tidak ada titik lagi lebih top. Liyunfirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kendati pun orang musyrik tidak senang ini agama Islam muncul di tengah-tengah gelanggang internasional dengan gamblangnya, dengan saintifiknya, dengan progresifnya, tapi pasti itu titik akan mereka temui. Mereka suka atau duka, mereka mau atau tidak mau, akan sampai ke situ. Yang terbuka hatinya akan iman lebih dahulu. Yang tidak terbuka hatinya tunggu saat itu. Saudara tidak boleh khawatir. Saudara tidak boleh putus asa melihat kekuatan-kekuatan dunia. Semuanya terarahkan kepada Al-Quran. Jangan khawatir, ini bukan urusan saudara, ini Allah. Saudara tidak diwajibkan mempertahankan ini. Saudara diwajibkan mengamalkan ini. Kalau yang jaga bukan saudara. Sebagian ulama mengatakan saya tidak tahu dari mana sumber mereka itu. Tapi saya kira yang masuk dalam akal. Tiap huruf dari Al-Quran ada malaikat yang jaga. Percaya saudara? Ya kalau tidak percaya saya kira saya belum ketemu hadisnya. Tapi saya yakin. Kalau yang menciptakan langit dan bumi bisa menjaga tiap
tanaman dan tiap buah-buahan oleh satu malaikat, satu buah satu malaikat, kenapa satu huruf ini tidak dijaga oleh 10 malaikat? Saya kok seperti percaya, kata sebagian ahli tasawuf, bahwa tiap ayat. Karena itu kalau saudara baca akhir surat Al-Kahfi sebelum mau tidur, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesudah saudara baca ini lalu saudara bilang, wahai malaikat-malaikat penjaga ayat ini, bangunkanlah saya pada jam sekian sebagaimana yang saudara mau. Maka saudara akan dibangunkan oleh malaikat itu. Kalau tidak percaya boleh coba. Asal saudara tidak terlalu ngantuk dan tidur lagi, tapi pasti bangun. Saudara boleh pegang jam. Ini saudara-saudara membuktikan benarnya anggapan sebagian ahli tasawuf yang ulama bahwa tiap huruf dari Al-Quran ada malaikat. Jadi kembali pada pokok persoalan tadi, saudara tidak diwajibkan menjaga ini. Yang menjaga ini adalah yang menurunkan sendiri. Tapi saudara diwajibkan mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, memperjuangkan. Bagaimana kita terhadap kewajiban ini? Kita merasa berat, enteng, harus kita lakukannya. Berat atau enteng, harus kita lakukan. Dan kita tidak bisa menunggu orang lain mengerjakan isi Al-Quran. Hanya kitalah yang akan mengisinya. Kitalah sendiri yang akan menjalankan isinya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu kita katakan supaya kita harus mempelajari terus isi Al-Quran itu dan kita mengamalkan. Untuk itu harus kita tawakal. Harus kita kuat keyakinan kita. Jangan terpengaruh oleh kilauan bendawi dunia ini. Jangan tinggal diam, tidak belajar atau menambah pengetahuan. Yang bodoh akan terseret oleh tipuan-tipuan setan. Yang goncang kepercayaannya akan hanyut oleh bisikan-bisikan palsu dari golongan-golongan yang tidak suka Islam berkembang, mengayomi umat manusia ini. Karena itu saudara-saudara, umat Islam jangan lagi khawatir. Sebab semua alat-alat untuk kuat dan kekuatannya umat manusia sudah dicepatkan untuk kita umat Islam. Saya pernah katakan sebelum kita tutup pengajian ini, bahwa kekayaan dunia di tangan umat Islam. Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam. Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam. Atau dengan kata lain di negeri-negeri yang penduduknya Islam. Barangkali saudara bisa kembali kepada diktat itu untuk pelajari lagi. Jadi kita tidak kurang. Dari segi duniawi kita sudah cukup. Sudah dikenyangkan oleh Allah. Dicepakkan segala kekuatan. Atau alat-alat sebab menjadi kekuatan manusia. Jumlah manusianya juga besar. Kalau dibandingkan dengan Katolik internasional yang jumlahnya 700 juta. Menurut pengakuan Vatikan sendiri, maka umat Islam 1000 juta. Tambah iya, kurang tidak. Sudah itu agama terbesar dari golongan yang bukan Islam. Kalau dibandingkan dengan penganut orang komunis yang betul-betul lokal, tidak sampai 100 juta di dunia ini. Tapi mereka bisa mempengaruhi dengan paksaan. Ma'asyiral muslimin, jadi kita sebenarnya sudah mapan. Tinggal kapan bergerak, kapan berjalan. Gitu saja. Relnya sudah ada. Gerbongnya sudah ada. Locknya sudah bagus. Relnya kencang. Tidak perlu sudah pakai belok-belok lagi ke kanan maupun ke kiri.
Tinggal itu kereta api, kita nyalakan mesinnya dan kita jalan. Itu saja.